Jadi yang membuat pohon anggur ini batangnya usia masih muda, batangnya bisa sebesar ini. Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani miliarder, salam sejahtera buat sahabat semua. Kembali lagi bersama DR Garden, masih di tema yang sama, yaitu budidaya tanaman anggur impor. Hari ini kita kembali ingin berbagi mengenai bagaimana cara kita membesarkan batang utama pohon anggur yang sedang kita rawat. Maka dengan demikian, bagi sahabat JR Garden yang baru pertama sekali berkunjung di channel JR Garden, bisa mensubscribe channel JR Garden. Dan juga berkomentar di bawah video, karena komentar Anda sangat berguna bagi kami untuk saling berbagi dengan teman-teman yang baru memulai budidaya tanaman anggur impor. Dan terima kasih juga buat sahabat JR Garden yang selalu memantau setiap perkembangan video terbaru di channel JR Garden. Jadi mari sahabat JR Garden kita ikuti bersama bagaimana caranya kita membesarkan batang utama pohon anggur yang sedang kita rawat. Baik sahabat JR Garden, sesuai dengan judul yang kita buat, bagaimana kita membesarkan pohon anggur sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi 2 hari yang lalu kita membuat video tentang anggur jenis flamingo yang berbuah di usia yang relatif masih muda. Jadi ada beberapa teman-teman kita yang memberikan komentar bahwasanya pohon anggur ini usianya masih muda, tapi pohonnya sudah terlalu besar katanya. Jadi hari ini sahabat JR Garden yang mau kita berbagi adalah mengenai hal tersebut. Nah, jadi kenapa usianya masih muda, namun pohon anggurnya sudah sebesar ini. Jadi teman-teman, dalam kita membudidayakan tanaman anggur, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah media tanam. Ini yang sangat penting sahabat JR Garden. Jadi yang pertama sekali di saat kita mau menanam pohon anggur, yang perlu kita perhatikan, yang benar-benar perlu kita perhatikan adalah media tanam. Nah, ini teman-teman. Jadi media tanam yang kita buat ini sebenarnya sederhana, namun kualitasnya sangat bagus. Jadi media tanam yang kita buat beberapa waktu yang lalu, sebelum kita menanam pohon anggur, ini terlebih dahulu kita lakukan fermentasi lebih kurang 1 bulan. Jadi di saat kita buat, setelah kami menggali tanah bawaan, tanah di sini, jadi itu tanah yang hasil galian kita kurangi beberapa bagian, lalu kita campurkan dengan sekam yang pertama, dan yang kedua kohe kambing, dan yang ketiga kami menambahkan pohon pisang yang kita cacah. Itu lebih kurang ada beberapa pohon sekaligus dengan bonggolnya. Setelah kita cacah, lalu kita campurkan dalam tanah hasil galian tersebut. Nah, setelah itu tercampur semua, lalu kita fermentasi dengan AM4 dan gula aren, lalu kami tutup. Kita tutup hingga 1 bulan kemudian, barulah kita buka, lalu kita tanam pohon anggur. Jadi teman-teman, yang sangat penting adalah media tanam. Jadi kita buat dulu media tanam yang bagus, walaupun dengan bahan-bahan yang sederhana, namun ternyata kualitasnya sangat bagus. Jadi yang membuat pohon anggur ini batangnya usia masih muda, batangnya bisa sebesar ini, yang pertama adalah media tanam. Kalau media tanamnya sudah bagus, bisa dipastikan pohon anggur juga akan tumbuh bagus. Yang kedua, sahabat JR, yang perlu kita perhatikan adalah pupuk. Mengenai
pupuk yang kita berikan pada pohon anggur, ini juga mesti kita perhatikan benar-benar. Walaupun pohon anggur jenis flamingo ini belum pernah kita pupuk sekalipun, namun sudah bisa berbuah. Jadi sahabat JR Garden, waktu kita buat video tentang anggur jenis flamingo ini juga ada teman kita yang berkomentar bahwasanya pohon anggur yang beliau tanam usianya lebih kurang sama dengan anggur flamingo ini. Namun pohonnya katanya masih sebesar pensil. Sementara beliau memberikan pupuk seminggu 2 kali. Sepengalaman kami dalam budidaya tanaman anggur, kalau tanaman anggur terlalu banyak kita berikan pupuk, itu sering terjadi stagnan. Jadi kalau pohon anggur sudah terjadi stagnan, otomatis dia pertumbuhannya lebih lambat. Jadi sahabat JR Garden, dalam kita memberikan pupuk, saran kami jangan terlalu sering kita berikan pupuk. Ada baiknya kita melihat kondisi pertumbuhan pohon anggur yang sedang kita rawat. Kalau pohon anggur yang sedang kita rawat tumbuhnya bagus, vigor seperti ini, kami rasa walaupun tanpa kita berikan pupuk, namun dia tetap akan tumbuh subur. Yang ketiga, sahabat JR Garden, yang perlu kita perhatikan untuk membesarkan pohon anggur adalah cabang tunas air yang ada pada pohon anggur. Kemarin yang kita buat adalah pohon anggur jenis flamingo. Dan di sebelahnya, sahabat JR Garden, ini ada pohon anggur jenis Viking. Nah, pohon anggur jenis Viking juga lebih kurang, ukuran pohonnya lebih kurang sama seperti pohon anggur flamingo yang sudah berbuah. Namun pohon anggur Viking ini juga tumbuh subur. Nah, dan juga membawa bunga. Ya. Ini juga kita rawatkan, dia juga membawa bunga. Tapi karena anggur Viking sudah valid, jadi setiap bunga yang keluar itu kami buang. Jadi yang perlu kita perhatikan, yang ketiga adalah tunas air, sahabat JR. Tunas air yang ada pada pohon utama itu jangan kita buang dulu sebelum pohonnya besar sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, seperti ini sahabat JR Garden. Ini adalah tunas air yang ada di pohon ataupun di batang utama. Nah, sampai ke bawah. Begitu juga dengan anggur flamingo. Tunas airnya pun juga tidak kita buang. Nah, seperti ini. Jadi hanya kita potong di sini, lalu tumbuh kita potong lagi. Nah, jadi biarkan tunas air ini juga bekerja. Daun-daun yang ada di tunas air ini juga bekerja dalam fotosintesis. Nah, sampai ke bawah, itu tunas air pun juga tidak kita buang secara langsung di sini. Nah, jadi hanya kita potong, kita sisakan beberapa mata tunas, 1 sampai dengan 3 mata tunas seperti ini. Nah, jadi ketika sudah kita potong, tumbuh lagi di sini seperti ini, kita potong lagi di sini, sampai seterusnya demikian. Jadi perbandingannya sahabat JR Garden, dalam satu bedengan ini ada 5 pohon yang kita tanam dengan jenis yang berbeda. Sebagai contoh, yang kita buang tunas air setiap yang tumbuh pada pohon utama. Ternyata pohonnya tidak membesar seperti pohon yang kita sisakan tunas air yang ada di batang utama.
Nah, seperti ini. Ini teman-teman anggur jenis Saint Muscat yang kita tanam, juga usianya sama. Namun setelah kita tanam beberapa waktu yang lalu, setiap tunas air yang keluar pada pohon ataupun pada batang utama kita buang. Ternyata hasilnya seperti ini, sahabat JR Garden. Jadi pohon utamanya masih sebesar telunjuk kita orang dewasa, ya, belum terlalu besar seperti pohon anggur Flamingo dan jenis Viking. Dan di ujung sana juga ada jenis Taldun, ya. Nah, di ujung sana juga ada jenis Taldun. Semuanya 5 pohon. Nah, yang ini anggur jenis Saint Muscat, bahkan sampai ke atas pun juga berpengaruh. Jadi pertumbuhannya kurang maksimal, ya, kurang vigor. Dan yang kedua, ini ada anggur Viking, lumayan bagus. Jadi besaran pohonnya hampir sama dengan, bahkan bisa kita bilang sama dengan pohon anggur jenis Flamingo. Karena penanganannya sama. Jadi tunas air tidak kita buang setiap yang ada di pohon utama. Nah, yang ketiga, ini ada anggur Flamingo yang kita buat video 2 hari yang lalu. Dan yang keempat, ini ada anggur jenis Taldun. Namun ini kita tanam setelah 4 pohon yang tadi berusia 1,5 bulan lebih kurang, ya. Barulah kita tanam anggur jenis Taldun yang satu ini. Taldun yang ini kita tanam berarti setelah usia yang keempat tadi 1,5 bulan lebih kurang, ya. Dan satu lagi, ini ada juga jenis Taldun. Nah, jenis Taldun ini besaran pohonnya juga sama seperti Viking dan Flamingo. Jadi kenapa bisa sama? Karena perlakuannya sama. Jadi setiap tunas air yang ada pada batang utama tidak langsung kita buang. Supaya pohon anggur bisa besar seperti ini, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah media tanam. Yang kedua adalah pupuk. Jadi kami sarankan sahabat JR Garden, seperti yang kita sampaikan tadi, pohon anggur yang sedang kita rawat tumbuhnya masih vigor, pertumbuhannya masih bagus, saran kami tidak usah kita berikan pupuk, karena nutrisi yang dia butuhkan masih ada dalam media tanam. Yang ketiga, sahabat JR Garden, dalam kita membesarkan pohon anggur ataupun batang utama pohon anggur, yang perlu kita perhatikan adalah tunas air, jangan langsung kita buang. Itulah yang dapat kami berbagi untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru memulai budidaya tanaman anggur impor. Jadi sekian dari kami, salam dari ujung barat Pulau Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.